Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1, Pendahuluan. Xun Faxiang, Sutra Teratai episode 28. Asal-usul Rajagra. Tempat pembabaran Dharma seharusnya punya sebab dan kondisi yang besar. Orang-orang dengan himpunan berkah kebajikan besar merespon secara batiniah dan berkumpul semua, agar Dharma suci tersebar dan membentang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Orang-orang sekarang hendaknya menyimpan perasaan berterima kasih selalu. Ingin memberitahukan kepada semua orang, di dunia tidak ada yang terjadi tanpa punya sebab dan kondisi. Apalagi membabarkan Dharma Agung, tentu punya sebab dan kondisi yang besar. Oleh karena itu, tempat pembabaran Dharma pasti mempunyai sebab dan kondisi hingga bisa terjadi. Sebab dan kondisi adalah karena adanya berkah kebajikan besar, merespon secara batiniah dan berkumpul bersama, agar Dharma suci bisa tersebar. Harus tahu bahwa Dharma suci harus terus disebarkan, baru bisa terbentang luas di lingkungan, dan melindungi generasi ke generasi selanjutnya. Kita saat ini jika tanpa adanya persamuan di puncak Burung Nasar, tanpa persamuan agung ini, kita sekarang tidak akan memiliki sutra teratai untuk didengar. Karena itu, Dharma suci ini harus disebarkan, membentang melindungi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sudah lebih dari 2000 tahun, sekarang kita masih dapat mendengar Dharma yang dibabarkan Buddha. Karena itu, kita saat ini harus sangat bersyukur. Dengan hati penuh syukur, kita menghayati dan mendengarkan Dharma ke dalam hati, dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Sebelumnya kita telah membahas asal-usul berdirinya Rajagra, yaitu berasal dari ketika Raja Kalmasapada dikepung oleh raja dari 1000 kerajaan kecil. Dia datang ke puncak Burung Nasar. Ketika ada setan jahat dan raksasa ingin mencelakainya, dia berkata, "Jadi jika Anda menangkap saya seorang diri sebagai korban, jumlah ini terlalu sedikit. Jika Anda dapat membuat saya menjadi raja setan, di tempat ini memerintah Anda semua yang berada. Saya berikrar sanggup menangkap 1000 raja sebagai korban." Karena pada saat itu, Raja Kalmasapada terdapat serangan dari 1000 raja ini yang memiliki dendam. Jadi dia berikrar, di tempat ini memerintahkan raksasa menggunakan kekuatan raksasa untuk menangkap 1000 raja. Para raksasa dan setan jahat setelah mendengarnya juga sangat antusias, sehingga menamai Raja Kalmasapada sebagai Raja Setan. Dari saat itu benar-benar mulai menangkap 999 raja dari kerajaan kecil. Satu demi satu ditangkap, menangkapnya satu demi satu, dan memenjarakannya. Yang terakhir adalah Raja Srutasoma. Raja Srutasoma ini memiliki keyakinan yang mendalam pada Dharma, merupakan raja yang baik hati, yang menghargai rakyatnya, terutama keyakinan pada Dharma sejati, sehingga ia memiliki keyakinan yang kuat. Ketika kata-kata yang diucapkan keluar, yakin menerima dan mengamalkannya. Jadi saat Raja Srutasoma sudah ditangkap, dia tahu bahwa 1000 raja kurang dia seorang. Segera 1000 raja akan dipersembahkan pada roh gunung. Tapi dia telah memutuskan, demi kerajaannya mengadakan persamuan Dharma non-diskriminasi, yaitu membuka keuangan kerajaan dan memberikan kepada semua orang. Harinya sudah mendekati, masih belum mewujudkan. Dia sudah ditangkap. Jadi, karena demikian, hatinya merasa sangat sedih, hingga menangis. Raja Setan Kalmasapada berkata, "Kenapa kamu begitu tidak semangat?" Begitu sampai di tempat langsung menangis. Raja Srutasoma berkata, "Hati saya sedih, karena banyak raja yang berada di tanganmu. Nyawa mereka tergantung, menunggu saya seorang untuk melengkapi. Nyawa kami akan berakhir di tanganmu. Ini adalah kesedihan pertama saya. Kesedihan kedua saya adalah keyakinan pada saya akan hilang.
"Apa keyakinan kamu?" Dia menjawab, "Sepanjang hidup saya selalu menepati janji dan mengatakan kebenaran. Hal yang ingin saya lakukan, asal dikatakan keluar, saya selalu mewujudkannya. Saya telah mengumumkan di depan rakyat akan mengadakan persamuan besar terbuka. Saat akan mengadakan persamuan ini belum diselenggarakan. Jadi saya tidak menepati janji pada rakyat. Karena demikian, saya sedih." Raja Setan Kalmasapada berpikir dalam hati, apakah ada orang yang demikian? Ingin mengujinya, lalu berkata, "Baiklah, saya akan melepaskan kamu. Kamu benar-benar akan kembali sendiri." Raja Srutasoma berkata, "Saya pasti. Beri saya waktu 3 hari. Saya pasti akan kembali tepat waktu." Dengan demikian, ia pun dibebaskan. Dalam waktu 3 hari, Raja Srutasoma pulang ke kerajaannya dan segera mengumumkan. Semuanya segera berkumpul mendekat dan menerima persamuan dharma non-diskriminasi dari raja. Di saat yang sama memanggil pangerannya dan mengumpulkan seluruh menteri kerajaan dan memberitahu mereka, "Hari ini saya akan serahkan pemerintahan kepada pangeran. Saya berharap seluruh menteri mendukung pangeran, sama seperti sebelumnya mendukung saya. Memerintah dengan penuh kebaikan, menyayangi rakyat, dan menjaga kehidupan mereka." Semuanya sangat tidak rela. Raja yang begitu baik harus menghadapi nasib seperti ini. Tetapi apa yang telah dikatakan raja tidak akan ditarik kembali perkataannya. Jadi dalam 3 hari, ia benar-benar kembali ke puncak Burung Nasar. Ia tampak santai dan tenang. Dapat melihat kegembiraan terpancar di wajahnya. Raja Kalmasapada melihat Raja Srutasoma. Rasa gembiranya seperti bersinar dan bercahaya. Ia pun bertanya kepadanya, "Kamu sudah kembali? Tahukah kamu bahwa kali ini kau kembali berarti datang untuk menghadapi kematianmu sendiri? Orang yang akan mati, mengapa bisa begitu gembira?" Raja Srutasoma menjawab, "Karena hati saat ini dipenuhi dengan rasa syukur. Yang pertama, saya bersyukur adalah karena aku bisa berkesempatan bertemu dengan Dharma. Dharma suci itu dapat masuk ke dalam hatiku, membuatku menjadi kehidupan sehari-hari yang penuh sukacita. Juga dapat menjadikan sandaran bagi rakyat. Dan itu adalah hal yang sangat aku syukuri. Selanjutnya bersyukur karena Anda, Raja Setan, bersedia memberikan waktu 3 hari untuk menepati janjiku dan menjaga kepercayaan atas kata-kata yang telah kuucapkan. Maka aku pun sangat bersyukur. Hatiku penuh dengan rasa syukur dan penuh dengan sukacita karena menerima keyakinan dan mempraktikkan ajaran Dharma itu." Raja Setan telah mendengar hal itu dan merasa sangat heran. Sebenarnya seberapa agung ajaran ini, yang mana dapat membuat seseorang saat menghadapi kematian bisa tetap begitu bersukacita dan dipenuhi dengan kegembiraan. Apa sebenarnya yang sedang dia pikirkan dalam hati? Raja Setan berkata, "Katakanlah, biarkan aku mendengarkan dharma apa yang kamu terima di hatimu." Maka Raja Srutasoma pun mengajukan permohonan. "Karena saya akan menyampaikannya, saya juga berharap 999 raja kecil lainnya dapat mendengarkannya bersama, dan semua orang dapat berbagi dharma suci yang saya syukuri di dalam hati saya. Karena 1000 raja sudah berkumpul, tidak takut mereka akan melahirkan diri. Dengan demikian, 1000 raja itu pun berkumpul bersama. Hidup mereka berada di ujung tanduk. Setiap orang dipenuhi kekhawatiran dan kepanikan. Namun ketika 1000 raja itu melihat Raja Srutasoma begitu damai dan tenang dengan sukacita dalam Dharma dan cahaya yang terpancar dari wajahnya, hati semua orang pun menjadi tenang dan mereka pun dapat mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya, Dharma seperti apa yang dimilikinya. Raja Srutasoma mulai berbicara. Ia berkata, "Para makhluk suci yang tercerahkan dahulu,
Semua ajaran yang dibabarkan adalah tentang cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Cinta kasih tanpa syarat, welas asih yang merasa sepananggungan. Cinta kasih tanpa syarat artinya kebahagiaan seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan saya, namun bisa membuat saya bahagia. Ini disebut maha cinta kasih. Lalu maha welas asih artinya tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Kehidupan para makhluk seperti satu kesatuan dengan kehidupan saya. Penderitaan para makhluk adalah penderitaan saya. Saya akan segera mencari cara membantu mereka. Setelah para makhluk terbebas dari penderitaan dan memperoleh pertolongan, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan saya. Hati saya tenang. Inilah welas asih agung, bersumbangsih bagi semua makhluk tanpa penyesalan. Dengan tiadanya penyesalan, aku akan merasa tenang. Jadi, setiap hari aku sangat tenang dan damai. Keberkahan para makhluk adalah kebahagiaan saya. Para makhluk terbebas dari penderitaan, hati saya merasa tenang. Jadi, hatiku diliputi kedamaian setiap hari. Kewelas asihan, dua kata ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Harus memahami keseimbangan batin. Jika hanya memiliki kasih dan cinta, tetapi tidak ada keseimbangan batin, jika demikian tidak mampu mempraktikkan. Jadi, kata keseimbangan batin ini artinya harus dilakukan dalam tindakan nyata. Segala sesuatu harus dapat kita lakukan sendiri. Praktik dalam tindakan nyata. Setelah melaksanakannya, akan timbul rasa nyaman tentram dan sukacita. Ketika kita melepaskan segala kerisauan, mampu mempraktikannya dalam tindakan nyata. Inilah keseimbangan batin. Oleh karena itu, di dalam batin saya tidak ada kerisauan, tidak ada lagi kekhawatiran. Melepaskan semua kerisauan batin. Kapanpun batin saya selalu dipenuhi sukacita dharma. Sukacita dalam dharma, sukacita dalam meditasi, yaitu samadhi. Tidak membiarkan kondisi lingkungan luar apapun mempengaruhi batin saya. Bahkan kelahiran dan kematian, saya juga dapat memahami bahwa kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian adalah penderitaan. Ketika waktunya tiba, semuanya akan berakhir. Baik kaya maupun miskin, berkedudukan tinggi ataupun rendah, pada akhirnya semuanya akan berakhir. Semuanya akan tiada. Jadi, kelahiran dan kematian adalah hal yang cepat atau lambat akan terjadi. Jadi terhadap kematian ini, saya tidak khawatir. Lebih lanjut mengenai kekosongan, di dunia ini tidak ada satupun dharma yang abadi. Semua benda materi di dunia ini, setiap benda akan menjadi kosong, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Semua tempat kehidupan, segala sesuatu di antara langit dan bumi, tidak ada satupun yang abadi. Inilah kenyataan dari sifat dharma. Jadi, mengapa harus khawatir tentang lamanya hidup? Segala sesuatu di dunia pada akhirnya adalah ketiadaan. Apakah masih ada Anda? Apakah masih ada saya? Apakah masih ada langit, bumi, dan segala sesuatu? Oleh karena itu, pahamilah prinsip-prinsip kebenaran ini. Asalkan yang seharusnya perlu kita lakukan, hal yang benar kita lakukan saja. Dengan demikian, kita seharusnya dapat bersukacita setiap hari. Setiap hari nyaman tentram. Buat apa begitu ketakutan dan khawatir? Tidak perlu. Semua orang setelah mendengarkannya berkata, "Oh, itu benar." Jadi terlepas dari hidup saya, apakah panjang atau pendek, saya tidak perlu khawatir. Karena sudah datang, terimalah dengan senang hati. Kelahiran dan kematian adalah hal yang alami. Jadi batin semua orang, pikirannya terbuka dan menjadi paham. Batin semua orang pun tenang. Raja Kalmasapada ini, setelah dia mendengarkan ini, dia juga sangat tersentuh. Sesungguhnya dia juga adalah orang yang berkapasitas besar.
juga merupakan seorang agung yang menjelma untuk sementara waktu. Jadi, setelah dia mendengar ini, tidak hanya bersukacita, bahkan mencapai tingkatan pertama bodhisatwa bumi pertama. Dia telah mencapai tingkatan pertama. Batinnya sepenuhnya telah terbuka dan paham. Bumi sukacita. Hati dipenuhi sukacita. Sejak saat itu mulai membuka simpul-simpul di hatinya. Hatinya yang penuh kekerasan, keluhan dan pengaduan di dalam hati telah lenyap. Batin telah terbuka. Jadi dia mengusulkan, tidak akan membunuh kalian semua. Kita semua hidup bersama, bahkan menjadi satu keluarga. Kita akan menjadi seperti saudara. Namun, aku telah memberitahu para raksasa dan yaksa bahwa aku akan mempersembahkan 1.000 orang raja kepada mereka. Saya juga seharusnya memberi penjelasan kepada mereka. Raja Srutasoma berkata, bisa. Yang mereka sukai adalah darah. 1.000 raja menggunakan baskom dan ember, mengisinya dengan air. Setiap orang meneteskan setetes darah ke dalam air di baskom. 1.000 raja meneteskan darah mereka ke dalam air. Digabungkan menjadi baskom darah untuk dipersembahkan kepada raksasa dan yaksa. Ini telah menyelesaikan ikrarnya. Selain darah, setiap orang mencabut 3 helai rambut. Ini sebagai tanda persembahan sekujur tubuh. 1.000 raja, mereka merasa di sini bisa mendengarkan dharma. Raja Srutasoma setiap hari bisa berbagi dengan mereka. Prinsip sejati yang telah diperoleh dan yang terserap ke dalam batinnya. Oleh karena itu, ada sebagian raja yang tidak ingin pulang, malah mengajak serta seluruh keluarga mereka untuk dibawa ke tempat ini. Maka 1.000 raja memasuki rumah di tempat 5 gunung ini berada, dan dapat disebut sebagai sebuah kerajaan besar. Tentu masih ada kisah di balik ini. Hadirin sekalian, kita harus jelas. Dharma, jika dapat terserap ke dalam batin, tidak peduli kesulitan apapun yang ditemui, maka kita akan tetap sangat leluasa. Jika batin leluasa, maka ketika sebab dan kondisi berpadu, akan mampu mempengaruhi sebuah tempat. Jadi, tempat pembabaran dharma seharusnya punya sebab dan kondisi yang besar. Pencapaian ini terjadi juga dikarenakan oleh sebab dan kondisi. Maka orang yang mendengarkan dharma seperti kita juga senantiasa harus memiliki rasa bersyukur. Jika kita senantiasa memiliki rasa bersyukur, kita akan leluasa. Ini adalah kunci terpenting dari praktik pembinaan diri. Maka setiap orang harus senantiasa bersungguh hati.